Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Panit Binmas Polsek Depok Barat, Ibda Alim. Pagi ini kami akan memberikan materi tentang pembelajaran online, tentang protokol kesehatan COVID-19 dan tata tertib berlalu lintas. Seperti yang sudah mungkin anak-anak sekalian sering mendengar tentang COVID-19 seperti apa. Mari kita lihat lebih dekat lagi apa itu virus corona. Jadi virus corona, anak-anak sekalian, pada dasarnya banyak macamnya. Ada yang menyerang hewan seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Kemudian yang menyerang manusia seperti yang sekarang baru terjadi di seluruh belahan dunia yang disebut dengan COVID-19. Kemudian apa COVID-19 itu? Adalah jenis virus baru yang tingkat penularannya sungguh sangat luar biasa. Kemudian anak-anak sekalian harus tahu bagaimana cara penularannya. Cara penularannya yang pertama adalah lewat droplet atau percikan. Bisa percikan dahak atau batuk atau pada saat kita berbicara. Nah ini namanya droplet. Kemudian penularan yang kedua dengan berjabat tangan atau bersalaman. Kemudian yang ketiga memegang sesuatu atau barang yang sudah terpapar adanya virus corona atau virus COVID-19. Kemudian bagaimana gejalanya anak-anak kalian? Untuk gejalanya mulai dari suhu badan yang lebih dari 38 derajat Celcius ketika dites dengan termogan, kemudian batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, kemudian badan lemas, mengalami sesak napas yang berkepanjangan. Kemudian bagaimana anak-anak sekalian untuk penularannya, untuk cara pencegahannya? Yang pertama adalah dengan cara di rumah saja atau stay at home. Kemudian kedua, menjaga jarak atau social distancing atau menjauhi kerumunan. Kemudian yang ketiga, selalu menggunakan masker. Keempat, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita semua, anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya dengan cara atau pola hidup sehat. Yang pertama, hindari merokok, minuman keras, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian tambahan makanan suplemen, olahraga yang cukup, istirahat yang seimbang. Ini untuk menambah kekebalan daya tahan tubuh kita. Kemudian siapa saja yang rentan tertular dengan penyakit atau COVID-19 ini? Anak-anak sekalian, jangan pernah takut tertular COVID-19 karena 98% orang yang mengidap penyakit ini adalah sembuh. Dan namun virus ini sangat berbahaya bagi yang pertama, orang tua yang sudah di atas 60 tahun atau orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, misalnya gula atau diabetes kronis, kemudian jantung, tekanan darah, kemudian kanker paru-paru dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang rentan adalah balita karena kekebalan tubuhnya masih belum cukup. Kemudian apa yang harus dilakukan anak-anak sekalian ketika anak-anakku mungkin pulang dari sekolah atau mungkin pulang dari bepergian? Yang pertama, yang harus dilakukan adalah copot sepatu, sandal di luar rumah. Kemudian yang kedua, tas, dompet, kunci, HP, dan lain-lain disemprot dengan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, yang harus dilakukan adalah segera mencopot masker dan mencuci. Keempat, segera mandi. Kemudian
membersihkan badan. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah istirahat dulu, jangan bersinggungan dengan keluarga atau anggota keluarga yang lain. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak sekalian pada saat setelah bepergian. Kemudian anak-anak sekalian, anak-anakku harus tahu apa itu OTG, apa itu ODP, apa itu PDP. OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang yang kemungkinan tertular COVID-19 karena pernah bersinggungan atau pernah kontak langsung dengan penderita COVID-19 tetapi tidak ada tanda-tanda sakit. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian ODP sendiri adalah orang dalam pemantauan. Seseorang yang pernah kontak dengan pasien COVID-19 atau tinggal berdekatan dengan pasien COVID-19, nah inilah mereka adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Kemudian yang terakhir PDP, pasien dalam pengawasan, memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 atau tinggal di lingkungan orang atau di lingkungan pasien COVID-19. Oke, ini anak-anakku harus tahu. Kemudian yang harus dilakukan oleh anak-anak sekalian untuk penderita, ayo kita bantu, ya. Jangan jauhi, ya. Bila ada tetangga yang ODP, yang OTG atau yang PDP bahkan, jangan dijauhi. Mari kita bantu semua kebutuhan sehari-hari, bergantian sesama tetangga, ya, sehingga yang bersangkutan tidak keluar rumah, kemudian tidak melakukan kontak agar tidak terjadi penularan. Bantuan ini bisa berwujud apa saja, misalnya ya, menanyakan bagaimana perkembangannya untuk memberikan support, mungkin bisa lewat WA, atau mungkin membantu kebutuhan sehari-hari dengan sembako, dan lain-lain. Ini yang perlu anak-anakku sekalian ketahui, yang perlu anak-anak sekalian bantu. Kemudian seseorang yang dinyatakan OTG dan ODP harus melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 hari. Diam di rumah dan tidak menerima tamu. Menjaga jarak walaupun dengan sesama anggota keluarga, istirahat di kamar tersendiri, jangan melakukan kontak dengan anggota keluarga. Semua barang yang dipakai harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini yang harus dilakukan. Anak-anak sekalian, nah mari kita berikan support kepada tenaga medis kita, ya, karena tenaga medis sekarang ini menjadi pahlawan, sehingga jangan dijauhi, nah, karena sebagian masyarakat masih menjauhi, ya, katanya tertular dan sebagainya. Tenaga medis mumpuni karena sudah diberikan ilmu, sehingga jangan ditolak keberadaannya di dalam masyarakat, ya. Karena ada beberapa warga masyarakat yang memandang sebelah mata dengan tenaga medis ini karena ditakutkan membawa virus ini, ya. Anak-anak sekalian nggak usah takut. Kemudian jangan takut apabila ada yang meninggal dunia karena COVID ini, karena sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur kesehatan, begitu meninggal yang dinyatakan PDP dari rumah sakit, digunakan SOP, langsung dimakamkan, ya, tidak dibawa ke rumah duka, ya. Jadi tidak perlu takut.